Satu, perkenalkan kita dari kelompok organisasi 4A. Nah, di sini ada narasumber kita, Kak Sowan. Halo Kak Sowan, apa kabar? Halo, ya baik. Selamat malam. Nah, di sini Kak Sowan adalah salah satu menteri dari organisasi ekonomi kreatif. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Perkenalkan Kak, nama saya Fajar Rifat Rizaldi. Saya mau bertanya kepada Kak Sowan mengenai komunikasi dalam suatu organisasi Kak. Ya, makasih ya atas pertanyaannya. Oh, ini belum pertanyaannya. Belum Kak? Oh, belum. Sorry. Iya. Iya Kak, apa saja faktor utama yang menghambat suatu komunikasi itu dalam sebuah organisasi Kak? Misal contoh seperti kurangnya komunikasi antar anggota, terus gimana gitu Kak solusinya gitu? Untuk solusi kalau kurangnya komunikasi antar anggota ya. Itu nanti ngefeknya ke suatu program kerja yang dia amanahkan, yang saya amanahkan kepada dia. Misalnya saya amanahkan proker A, di mana nanti proker A tersebut saya menargetkan dia harus selesai dalam waktu 2 minggu. Tetapi karena kehalang komunikasi, entah dia memang lagi ada kesibukan lain, nah itu nanti bisa menjadi penghambat di proker tersebut sih. Kayak gitu sih kalau misal dari faktor komunikasi. Nah, untuk solusinya mungkin untuk kalau saya sendiri ya, mungkin kalau awal-awal mungkin saya bakal sering buat hubungin dia lewat WA. Kalau nggak gitu saya kirim salam lewat temennya yang sekelas kayak gitu. Oh, jadi saling mengingatkan gitu aja Kak ya? Biar selalu terjaga komunikasi antar anggota organisasi gitu. Biasanya kan di setiap organisasi kan anggotanya ada yang ada yang saya misalnya enak gitu kok kan, jarang bahkan muncul bisa komunikasi juga ada yang susah gitu. Ada yang hilang-hilangan juga gitu kan. Iya. Kita biar untuk memperkuat komunikasinya itu saya mengadakan itu sih kayak 1 bulan minimal 1 kali buat rapat, bukan rapat sih, kalau rapat jatuhnya formal ya, kayak ngobrol santai lewat Meet gitu sih. Oh, gitu. Ya ngobrol pertama awalnya kayak ngobrol proker ya, tapi nanti lama-kelamaan kayak ngobrol random gitu sih. Jadi dari situ sih nanti bisa tumbuh keeratan lagi di dalam organisasinya. Karena biasanya kan kalau dulu itu pernah ada organisasi, dulu saya kan baru masuk ikut langsung diajak gini kok malah bingung semua Kak, belum terbiasa gitu. Akhirnya diajak ngopi-ngopi dulu. Kemudian di dalam ngopi bahas gini program kerja gitu, lebih enak. Nah itu kan makanya seharusnya kan kalau offline seharusnya kayak gitu, maksudnya minimal ketemuan di kafe mana gitu, itu kalau offline. Planningnya kayak gitu, berhubung sekarang memang online, terus teman-teman ekor itu ada yang dari Tuban, ada yang dari Surabaya, Lamongan, jadi ya kurang memungkinkan juga buat offline sih, jadi online kayak gitu. Kondisi seperti ini agak susah ya. Ada juga di luar Jawa, Bandung. Terima kasih jawabannya, jadi seperti itu untuk mengontrol kurangnya komunikasi antar anggota organisasi ya Kak. Selalu tanya kabar sih, kayak misalnya menteri kayak saya gitu ya, kayak kok kayaknya kok dalam 3 hari kayak grupnya sepi gitu, ya saya tuh nyapa-nyapa teman-teman sih, Assalamualaikum, gimana kabar teman-teman, gimana kuliahnya, kayak gitu-gitu sih. Biar nggak mati grupnya kan, biasanya kalau udah lama gak ketemu gini kan sepi gitu Kak, nggak ada kegiatan gini, kurang komunikasi, pasti itu terjadi.
benar. Halo. Ya, halo. Mungkin langsung lanjut ke saya ya Kak ya. Ya, ya. Pertanyaan untuk selanjutnya. Nah, kebijakan apa yang Kakak ambil setelah terpilih sebagai menteri dari organisasi tersebut? Kalau kebijakan secara spesifik kayaknya nggak ada ya. Soalnya aku kalau sama staff-staffku itu kayak lebih enjoy gitu sih, kayak flow gitu sih. Tapi nggak apa, saking flownya jadi terus kayak nggak ada adabnya ke saya tuh nggak kayak gitu juga. Soalnya kalau saya terlalu kayak terlalu atasan ke bawah itu takutnya mereka kayak terbebani sama proker gitu loh. Jadi saya tuh nggak mau kesannya itu mereka tuh kayak terbebani sama proker gitu. Jadi tuh biar apa ya, biar mereka tuh jalannya juga enak gitu loh. Soalnya saya juga kalau tahun kemarin Ekra sendiri kan dari tahun kemarin tuh kalau saya boleh ngomong ya itu proker itu cuman begitu aja. Terus jadi selama kepengurusan saya ya alhamdulillah karena juga online kayak gini kan, jadi mau nggak mau teman-teman saya ajak buat ngumpulkan ide-ide mereka kayak gitu. Alhamdulillah dari Ekra sendiri buat tahun ini tuh ada, insya Allah ada 9 proker kalau nggak salah kemarin itu. Saya juga yang terakhir kemarin ngadakan kunjungan UMKM sama collab sama For You ke Kopi Tavern. Itu kopinya kakak kan kalian, Mas Bulam. Ya. Nah, itu. Nah, itu aslinya tuh offline, Rek. Nah, berhubung gara-gara masih pandemi kan kemarin kan, PPKM kan, nah jadi tuh online kayak gitu. Padahal kalau offline kan seru ya, katanya bisa kayak diajarin buat kopi gitu yang bener kayak gimana. Iya. Itu sih. Terus juga sama itu Aircraft Live itu kan juga baru ada di kepengurusan saya. Iya. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Iya. Jika ada anggota kakak yang melakukan kesalahan dan harus dikenai sanksi, tanggung jawab seperti apa yang kakak ambil? Kalau selama kepengurusan saya sih alhamdulillah ya teman-teman ini ya ada yang blunder, cuman nggak sampai parah banget gitu loh. Blundernya tuh kayak blunder-blunder apa ya, kayak nggak sesuai sama detail yang saya berikan kayak gitu loh. Terus tanggung jawabnya ya harus itu sih cari plan apa, harus sebelum apa ya, sebelum bikin plan itu harus ada plan B ya. Jadi teman-teman aku suruh kayak prokernya, kamu prokernya webinar misalnya, Kak ternyata tanggal tersebut udah diisi sama kegiatan lain, berarti kita harus nyiapin plan B kayak gitu. Jadi teman-teman harus ada tetap tanggung jawabnya sih kayak gitu. Hanya kalau di kabinet sendiri di BEM itu setiap tanggal-tanggal itu teman-teman seluruh kabinet itu ngitorin tanggal kegiatan mereka. Jadi seminimal mungkin tuh nggak ada yang tabrakan gitu acara-acara. Itu sih. Oke. Harus tetap bertanggung jawabnya sih. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kak ya, oleh teman saya. Ya Kak, saya mau tanya tentang konflik. Jadi setiap organisasi pasti memiliki konflik ya kan Kak. Nah itu biasanya itu terjadi karena apa ya Kak kira-kira? Yang umumnya terjadi di organisasi Kakak. Oke, sendiri ya. Kalau konflik sih nggak nyampe ke konflik sih, mungkin kayak perbedaan pendapat gitu sih. Tapi tetap sih kalau perbedaan pendapat kan harus dicari jalan tengahnya kan ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada yang bisa kayak nggak ada solusinya gitu, tetap saya sih yang ngasih keputusan kayak gitu. Nah mungkin ada satu lagi sih masalah, tapi bukan ke konflik sih, ke masalah sih. Kayak ada salah satu anggota yang ngilang, nggak ada kabar, tak apa namanya, tak minta hasil
hasil prokernya gitu dia nggak ada kabar kayak gitu. Itu sih yang suatu penyakitnya sih di situ sih, toksiknya kayak gitu. Nah, tapi aku nggak diem aja Rek. Tetap dia itu tak teleponi tak spam chat kayak gitu. Terus juga aku salam ke presnya, pres ini ada anggotamu yang kayak gini, minta tolong kamu minta bantuannya juga buat ngehubungin dia, kenapa sih, ada apa sih kayak gitu. Oh ternyata dia sibuk bantu orang tuanya jualan kayak gitu. Oh tapi ya Baik, gimana kalau kan, tapi kan gimana ya kan sore ya, maksudnya dia online aku ngechat tapi nggak dibalas gitu. Ya. Itu ya, ada sih kayak satu ngeselin. ngeselin. Tapi alhamdulillah sih dia anaknya kalau nakal sih nggak sabar, cuman ya gitu hilangannya yang rada kurang suka. Siapa? Jadi cara mengantisipasi jika terjadi konfliknya gimana ya Kak? Itu sih lebih kayak menyadarkan dia lagi sih. Maksud aku, ayolah kita ini di sini ini keluarga anggap kita tuh keluarga. Kalau ada masalah apapun itu diomongkan di grup, dicari solusinya kayak gimana. Soalnya teman-teman Aircraft itu waktu awal-awal banget itu mereka tuh saling PC gitu. Dan aku kan gak suka gitu loh. Maksud aku emang di dalam grup udah di dalam grup tuh keluarin semuanya kayak gitu. Apalagi yang kayak teman-teman yang kadang-kadang itu slow respon gitu kan aku singgung. Apalagi yang suka cuman ngerit doang, dia di tag tapi dia cuman ngerit doang, itu juga yang cuek. Ya, cueknya itu. Nah, cueknya itu. Ya, Kak. Itu sih. Selanjutnya untuk negosiasi Kak. Jadi biasanya itu kalau anggotanya susah diajak bernegosiasi itu gimana ya Kak? Negosiasi yang kayak gimana dulu? Jadi jika ada masalah ntar mereka nggak mau berunding gitu misalnya, itu gimana ya Kak? Oh tetap maksud aku tetap mungkin itu sih kayak kalau aku ya aku bakal nge-PC dia sih kayak kasih tahu, maksud aku kamu itu udah dewasa, dia itu dalam satu organisasi itu tujuannya itu kan punya tujuan bersama-sama toh, ya jangan egois kayak gini. Masih buat apa sih punya niatan kayak gitu, wong kita ya juga di sini sama-sama buat menyukseskan program kerja kayak gitu. Pokoknya jangan sampai lah jadi satu organisasi kayak gitu. Ngasih dia pengertian gitu.